La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra barakah wa kataba 'alal mu'minina fi naharihi siyamahu wa amarahum fi lailihi qiyamahu wa anzala lahum fil qur'anil kitabul karamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah masdarur rahmah wal hidayah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al muayyadu bil mu'jizati wal ismah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa baraka wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tsumma amma ba'du. Ayyuhas shaimun was shaimat a'azzakumullah, hamba-hamba beriman yang siam Ramadan yang dimuliakan Allah. Mari kita awali dulu dengan tabarrukan bi asma'illah, mencari kebarokan dengan nama Allah, yakni dengan lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apapun ceritanya diri kita sampai hari ke-9 Ramadan ini, keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat, sanak famili, handai tolan, jiran, tetangga, sahabat dan teman-teman serta kawan-kawan kita. Namun Allah memerintahkan kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan yang dikedepankan adalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalaupun kita terpuruk pada titik yang paling rendah, tapi di situ juga ada rahmat Allah yang menjangkau seluruh alam semesta dan makhluk yang mengisinya tanpa batas. Maka mari kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihatu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang gemar rajin berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun mudah-mudahan ridho mencurahkan rahmatnya untuk kita dan keluarga kita, jamaah kita, warga kita semuanya, dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang diperhitungkan di dalamnya. Allahumma amin. Nampaknya pagi-pagi ini udah lapar ini. Puasa ya? Satu dunia orang puasa. Bukan hanya kita ya. Tayyib. Kita akan mengkaji seputar saum Ramadan, namun tidak bicara fikihnya. Kita bercerita etika seseorang mukmin ketika melaksanakan ibadah saum, berpuasa, khususnya puasa fardu Ramadan. Saya akan membawa kitab yang biasa dikaji juga di pondok-pondok. Nama kitabnya An-Nasaihu Ad-Diniyatu, kumpulan nasihat agama, wal wasaya al-imaniyatu, dan wejangan-wejangan untuk meningkatkan keimanan kita sebagai modal utama untuk menjadi muttaqun. Jadi kalau mau jadi muttaqun itu, Rasul Mali, the capitalnya adalah iman. Begitu ayatnya yang populer nih dibaca sampai nanti malam tuh, malam ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu, itu modalnya, inputnya adalah iman. Kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum, prosesnya adalah siam di siangnya Ramadan dan qiyam nanti di malam Ramadan, dari mulai iftar, tarawih, sahur. Kemudian outputnya, ya goalsnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi tidak mungkin seseorang itu menjadi muttaqun kalau tidak ada keimanan yang mantap pada ruhiyah qalbiyahnya. Makanya kita lihat nanti ini. Ini musannif muallifnya, nama beliau ya As-Sayyid Abdullah Al-Yamani Asy-Syafi'i. Beliau lahirnya 1444
Sekarang kan 1446, maaf, 1044 ini. 5 Safar 1044, kalau sekarang 1446. Kemudian wafatnya di Zanbal di Hadramaut sana 7 Dzulqa'dah 1132 Hijriyah. Ya. Ini kitab Tazkiyatun Nufus. Kata saudara kita Salafiyun. Kalau kita umumnya mengenalnya kitab tasawuf, upaya membeningkan jiwa, menghaluskan rasa dalam rangka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasawuf itu ya. Kita langsung loncat ini ke mabhatsu as-saumi, pembahasan puasa. Tapi bukan secara fikih. Bagaimana sebenarnya idealnya, siogianya seseorang itu kalau sedang menjalankan ritual ibadah bernama berpuasa. Dan saya loncat lagi, yaitu subbabnya adabu as-saimi, bentuk jamak ini. Etika-etika, adab-adab orang yang sedang berpuasa. Ya. Jadi biar kita punya peradaban, tamadun, civilization. Jadi harus menjalankan etika. Ya. Nanti kalau nggak dijalankan adab atau etika ini jadi tidak beradab, namanya biadab. Dan ulama nyaris bersepakat, konsensus, seorang mukmin yang menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa fardu Ramadan di siang harinya, kok tidak menjalankan adab-adabnya puasa dalam perspektif as-sunnah nabawiyah, tidak batal puasanya, tetap sah. Tapi juga dalam waktu bersamaan boleh jadi tidak punya nilai, capek doang, nahan dahaga, haus, lapar, pegel, ya, ngantuk, tapi nggak dapat pahala. Gitu. Cuma sebelum kita bicara adab, kita pernah dengar namanya akhlak kan? Sekarang beda nggak akhlak dengan adab? Begitu. Kalau kita ya paling kalau ditanya ma hiya al-akhlaqu wa ma huwa al-adabu, apa sih akhlak, apa sih adab? Ya kita bilang sawaun kana, keduanya sama saja. Kalau ulama Islam membedakan. Tapi saya tanya dulu ya, Direktur Kajian dan Pendidikan Masjid At-Taubah Villa Pamulang, Buya Haji ya, Edi Syam. Pernah dengar Buya ya? Akhlak populer kita ya. Pernah dengar juga adab, dan dua-duanya bahasa Arab yang kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Menurut Buya, sama enggak akhlak itu dengan adab? Kalau sama, ya sudah, selesai gitu saja. Kalau beda, datangkan argumentasinya, apa itu akhlak, apa itu adab. Akhlak itu kalau menurut pendapat pribadi saya, seorang Islam itu mencerminkan tingkah lakunya sehari-hari, apapun yang dilakukannya mencerminkan dia seorang muslim. Akhlak ya. Kalau adab itu bagaimana tata krama kita, hablum minan nas. Ini pendapat saya. Iya. Assalamualaikum. Tayyib, jazakallah khairan. Jadi kalau akhlak itu cerminan yang baik, ya, aktualisasi dari kebaikan, menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Sedangkan adab itu tadi ya, tata krama, kesopanan, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, boleh dikatakan nyaris benar ya. Nanti dapat hadiah buka puasa kurma sukari premium, insyaallah. Sekarang kita tanya ya, kalau di sana tadi kan kalau ini barat berarti ini kubu selatan. Nah, sekarang kubu utara. Bapak Haji Erwin sebagai direktur yayasan ya Masjid At-Taubah Villa Pamulang, kira-kira sependapat atau tidak
sependapat dengan pendapat Buya kita tadi. Apa akhlak? Apa adab Pak Haji Erwin? Siap. Akhlak itu terbentuk dari kita tidak melaksanakan sholat fardu. Oh ya. Sedangkan adab sama seperti itu. Bagus. Beda juga ya. Maksudnya beliau mengatakan antara akhlak dengan adab beda. Cuma terbentuknya akhlak karena rajin sholat fardu dan tidak akan terbentuk walaupun puasa Ramadan gitu. Kan tadi soalnya amalnya. Hah? Oh, di antara yang mewakili amalia Islam. Jadi kalau orang sholat fardu, puasa Ramadan, bayar zakat bagi para muzaki, haji dan umroh bagi yang berkemampuan, maka akan terbentuklah yang namanya akhlak, begitu ya. Akhlak seorang muslim. Baik. Dan Oh, masih ada ekornya. tidak muslim belum tentu bentuk akhlak. Oh. Adab terbentuk. Jadi kalau muslim udah pasti berakhlak, kalau non muslim ya belum tentu punya akhlak tapi bisa jadi punya adab. Sekarang kita lihat penjelasan ulama lughawiyun ya. Kalau kita lihat penjelasan Ibnul Arabi ya dan yang lainnya, Ibnul Manzur dalam Al-Mu'jam Al-Qawamis, sederhananya begini. Tapi kita urai dulu satu-satu. Akhlak itu bentuk jamak loh. Bentuk tunggalnya khuluq. Gitu. Itu bentuk jamak yang kita omongin itu. Jadi kalau kita bilang akhlak itu maksudnya kalau di Indonesia kan jadi apa ya jadinya tunggalnya? Akhlak juga kita. Akhlak itu bentuk jamak plural. Singularnya itu khulukun. Nah, itu bentuk tunggalnya. Kalau adabun itu bentuk tunggal. Kalau bentuk jamaknya adabun, cara bacanya gitu. Kemudian kita Indonesiakan saja. Khuluk bentuk tunggalnya, akhlak bentuk jamak, itu di Indonesiakan moral. Gitu dulu. Adab di Indonesiakan etika. Yang enaknya moral ya dari bahasa Inggris juga ya, moral, etika bahasa Inggrisnya etik. Terus sama enggak moral dengan etika? Ulama membedakan begini, hampir-hampir lah tadi ya, Buya Edi dengan Pak Haji Erwin. Kalau moral itu yang tunggalnya khuluk, jamaknya akhlak, itu adalah sifat dasar yang udah Allah tanamkan kepada semua manusia muslim maupun non muslim. Itu dulu. Jadi sifat dasar. Kalau bahasa Arabnya yang lain lagi tabiat. Ya, kita jadikan bahasa Indonesia juga tabiat. Kalau orang Inggris bilang karakter, kita jadikan bahasa Indonesia karakter. Itu moral. Jadi semua kita punya moral yang sudah tertanam ya di hati kita masing-masing, mau muslim mau tidak muslim, dia punya moral. Nah, bedanya dengan etika, moral itu dia sifatnya umum dan dia potensi moral itu ada dua berdasarkan surat Asy-Syamsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada jiwa itu ada moral fujur durhaka, ada moral takwa berbakti. Nah, itu berlaku untuk semua manusia muslim maupun tidak muslim. Kita sama-sama punya potensi moral baik dan moral buruk. Nah, kemudian implementasi penerapan nilai-nilai moral yang baik itulah namanya etika. Jadi kalau moral tadi bersifat umum dan moral ada dua, yang baik dan yang buruk. Makanya ada istilah al-akhlaqu al-karimah, akhlak yang mulia, wal akhlaqu al-madhmumah, dan moral yang tercela. Kemudian khusus yang al-karimah yang baik-baiknya saja diterapkan dalam kehidupan baik kita pribadi,
kita bagian dari anggota keluarga di mana kita berkeluarga, sebagai warga di mana kita berdomisili dengan jiran tetangga, RT RW dan seterusnya, dan sebagai rakyat dari sebuah bangsa yang besar bernama RI ini, Republik Indonesia. Penerapan nilai-nilai moral yang baik tadi, itulah namanya adab atau etika. Dan adab itu tidak ada yang buruk idealnya. Adab itu ya norma-norma, ya kesantunan, apalagi tata krama, budi pekerti, gitu-gitu, sebutan dari etika tadi. Dia nggak ada yang buruk, begitu, ya. Dan dia sifatnya jadinya lebih spesifik, yang baik saja, nggak ada yang buruknya. Makanya di dalam Islam, ketika menerapkan nilai-nilai kebaikan agama Islam, dikatakan bukan ya akhlak masuk dan keluar masjid. Nggak ada kan, pernah kita dengar? Ada nggak? Akhlak masuk dan keluar rumah, akhlak masuk dan keluar kamar mandi, mana ada? Yang ada adab keluar masuk masjid, adab keluar masuk rumah, adab keluar masuk kamar mandi, gitu kan? Nah, karena yang diharapkan bukan lagi sifat dasar, tapi terapkanlah nilai-nilai kebaikan dari sifat dasarmu, dan hanya yang baik saja ketika kamu keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi. Adab makan, adab minum, nggak ada. Moral makan, moral minum, nggak ada kalimat itu juga. Etika makan, etika minum, yang ada kan begitu kalau di Indonesia kan. Nah, sekarang paham ya Buya ya? Paham ya Pak Haji Erwin? Jadi kalau akhlak, orang bukan Islam pun juga punya akhlak, punya moral. Ya, sama dengan kita. Makanya ada omongan gini, tetangga kita yang paling dekat di Asia Tenggara, Singapura, mayoritasnya kan tidak Muslim, bukan Melayu, banyakannya ya Chinese di sana. Orang-orang ngomong, Ustadz kenapa ya, walaupun dikasih tanda kutip, kenapa ya Singapura rakyatnya itu yang notabenenya ya mereka itu mayoritas tidak Islam, tapi dikasih tanda kutip lebih Islami. Nggak bisa, kalau di luar Islam nggak bisa kita bilang Islami. Atau yang pernah ke Jepang, Korea Selatan, atau negara Eropa yang bersih, rapi, tertib, kenapa ya? Atau yang tetangga selatan kita ya, Australia dan New Zealand, Selandia Baru, kenapa ya Ustadz? Yang mereka notabenenya banyak Kristen, tapi lebih Islami. Ya Kristen aja, nggak bisa kita bilang Islami. Itulah namanya moral. Itu yang namanya akhlak. Setiap kita memang suka bersih, teratur, rapi, ganteng, berdisiplin, ngantri dengan tertibnya. Itu semua manusia itu, mau dia Muslim mau nggak Muslim. Itulah namanya moral atau akhlak, khuluq. Gitu, dan dia terapkan dalam kehidupannya, jadilah etika. Gitu ya. Jadi Muslim gak Muslim punya akhlak, punya moral. Karena memang Allah sudah menciptakan makhluk bernama manusia, memang begitu adanya. Ya. Jadi fitrah penciptaan manusia memang sukanya begitu, bersih, rapi, teratur, ngantri, bertanggung jawab, disiplin, punya integritas, komitmen, konsekuen, dan seterusnya yang segala baik-baik itu. Gitu. Ya, mau dia Muslim mau enggak? Udah paham sekarang. Jadi begitu dulu ngajinya. Baik, kita bacakan ibarah atau frasanya dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wali as-saimi, dan bagimu wahai mukmin yang sedang berpuasa, adabun, kamu harus menjalankan etika-etika berpuasa ini. La yakmulu siyamuhu illa biha, karena puasamu tidak akan menjadi sempurna paripurna kalau kamu tidak menjalankan etika-etikanya, adab-adabnya. Famin ahamnya, dan diantara etika yang mendasar, yang penting, substansi, esensi, fundamental ketika kamu sedang berpuasa, khususnya fardu Ramadan ya,
an yahfadha lisanahu 'anil kadhibi wal ghibati. Tolong dong jaga lidahmu, jaga omonganmu dari hoax, dusta dan pergunjingan. Kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu, kalau sekarang beda, jarimu harimaumu. Karena mulutnya udah pindah ke jari sekarang. Orang bercakap-cakap sekarang pakai apa? Pakai jari. Pakai HP. Bahkan orang malas sekarang silaturahim tatap muka itu. Apa-apa minta nomor WhatsApp-nya dong. Kalau dulu masih zamannya BlackBerry, minta itu dong, BBM-nya. Udah malas orang sekarang. Nah, orang bicara mau japri wapri, mau di grup-grup pakai jari sekarang pembicaraan itu. Dasar lidah tidak bertulang. Ternyata jari kita walaupun punya konstruksi tulangnya juga ya lentur aja deh, seenaknya aja deh ngetik-ngetik juga dan ngirim-ngirim itu. Nggak difikirkan bahwa tangannya nanti akan dimintai pertanggungjawaban juga. Sekarang udah pindah ini. Jadi bukan hanya kedustaan dan pergunjingan itu lewat omongan-omongan mulut kita, sekarang lewat media-media yang kita gunakan dan kita ketik pakai jari jemari kita. Jaga itu. Boleh jadi kamu nggak sadar, kamu hanya capek, haus, dahaga, lapar, ngantuk, ya, pegel-pegel puasanya, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Cuma nahan-nahan doang, nggak dapat pahala. Wa anil khawdi fima la ya'nihi. Begitu juga harus dijauhi ya. Pembicaraan yang panjang lebar ngalor ngidul ke sana ke sini nggak karu-karuan, yang tidak ada manfaat untungnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada faidahnya. Tuh. Ya kadang-kadang asik juga itu chatting, berbalas chatting. Wa yafadu ainahu wa udhunahu 'anil nadhari wal istima'i ila ma yahillu lahu. Jaga juga dua telingamu, pendengaranmu, ya, dua matamu dari memandang dan mendengar hal-hal yang tidak diperbolehkan untukmu, wahai saudaraku yang sedang berpuasa. Begitu. Ya sekarang juga kalau melihat dan mendengar yang tidak halal nggak perlu keluar rumah, dengan HP aja. Kita kalau tidak YouTube premium berbayar, buka deh ceramah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Das'ad Latif dan Ustadz-Ustadz yang lain. Buka ceramahnya, mau yang live, mau yang recorded rekaman, buka. Habis kita buka, karena kita tidak berbayar, nanti ada iklan. Iklannya perempuan nggak pakai jilbab, itu nggak halal dilihat. Nggak perlu sekarang keluar-keluar dari rumah. Rebahan aja di tempat tidur, di dalam kamar kita, buka HP, nyalakan kalau ada wifi atau data kita. Nah, tontonlah YouTube. Nanti ada iklan itu, kalau bukan premium yang berbayar YouTube-nya. Kring, kring, ada iklan. Iklannya suka, ya, bintang iklannya nggak pakai jilbab. Ya nggak boleh dilihat. Bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita. Wa ila ma yu'addu fudulan an haqi. Juga ya kita harus menjauhi sikap yang berlebih-lebihan, ya, juga yang kita anggap sikap tindakan yang berlebih-lebihan dari semestinya. Hati kita yang mikirnya itu nyinyir. Ini kalau Ramadan kan subuh rame, ya, Isya dan tarawih rame, gak usah nyinyir, gak usah ditanyain itu saudara-saudara, Pak masih hidup, gak usah, biarin aja, ya. Assalamualaikum Pak Haji, alhamdulillah, semangat gitu aja kita bilang, gak usah dinyinyirin. Walaupun dia setahun sekali silaturahim ke masjid At-Taubah ini, gak apa-apa. Ramadan doang nongol, itu pun 10 hari pertama, kedua udah turun THR, orang udah sibuk semuanya untuk, ya, iktikaf di rumah-rumah Allah, persiapan nanti dia iktikaf di pusat perbelanjaan. Orang sudah mulai menghitung zakat mal, zakat mal dia menghitung zakat mal, kan gitu. Itu biarin aja, nggak usah kita nyinyirin.
Doakan saja. Itu hati kita itu supaya bersih itu. Omongan kita dan semuanya yang berlebih-lebihan itu. Wa kadzalika yahfadzu batnahu an tanawulil harami wasyubhati. Demikian pula jaga nih perut dari asupan, dari cara memperoleh sumber-sumber untuk kita belikan makanan yang nanti bisa ada unsur haram. Bahkan subhat saja, rancu saja tidak boleh. Wa khususun endal iftari yajtahidu jiddan an la yuftira illa alal halali. Terkhusus selama Ramadan nanti berbuka, pastikan yang ada di meja kita itu hanya yang halal. Harus sungguh-sungguh itu. Kalau udah nggak jelas, jangan ada di meja kita, untuk kita, anak istri kita, keluarga kita. Dan tidak boleh juga kita hadiahkan untuk iftar takjil di masjid, khususnya At-Taubah ini. Siap Umi Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena interupsi saya. Ya. Oh, istiqomah. Waalaikumsalam. Istiqomah itu asal katanya koma yakumu kiaman kauman, ditambah lagi kalimat-kalimatnya jadi istiqomatan. Istiqomah itu asli artinya Umi Hajjah, saya kasih tahu ya, kata ulama, itu akidahnya, teologi dan ideologinya, keyakinannya itu lurus benar. Kemudian ibadahnya itu juga sesuai dengan tuntutan Allah dan keteladanan Nabi. Dan diusung keduanya, masalah akidah, masalah ibadah dengan akhlak-akhlak mulia. Itu arti aslinya istiqomah. Jadi kita bisa mengukur ketiga komponen pembentuk istiqomah. Saya berpuasa ini hanya seru-seruan euforia ikut-ikutan saja apa tidak? Atau atas dasar iman panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam menjalankannya dari mulai azan subuh tadi sampai maghrib nanti, sesuai enggak dengan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ini sedang kita baca, saya jalankan enggak juga etika berpuasa saya? Baru dikatakan istiqomatun. Paham ya? Nah, kalau ditanya, saya udah istiqomah atau belum Ustaz? Ya ukur aja dirinya masing-masing. 3 komponen itu, masalah iman, akidah, tauhid, masalah ibadahnya sesuai sunnah atau tidak, etika ketika beribadah itu dijalankan apa tidak. Nah, kalau mau nanya, Ustadz, kiat supaya kita istiqomah gimana kata ulama? Banyak kiatnya, tapi yang paling mudah 2 saja sebelum menuju istiqomah. Yang pertama, tetap bahagia. Yang kedua, tetap semangat. Pasti jadi istiqomah. Orang gak istiqomah itu gak bahagia hidupnya, walaupun dia kayak semangat. Atau orang tidak bisa istiqomah walaupun dia semangat, tapi walaupun dia tidak semangat, tapi hidupnya tidak bahagia. Jadi kalau orang bahagia, as-sa'ada, kemudian dia happy aja gitu, maksudnya bahagia. Nah, yang kedua, dia semangat an-nasyid, semangat terus jalan aja dulu, pokoknya mau gimana ya udahlah, bawa jalan aja. Yang kayak tagar itu, ya apa tanda pagar, pergi aja dulu, gitu kan? Datang lagi balasannya, udah pergi sana nggak usah balik-balik, gitu pula lagi kan, heboh jadinya. Nah, kalau kita pokoknya malas nggak malas, apapun situasinya, pokoknya jalan aja lah, semangat aja. Dan bawalah kebahagiaan itu sebagai modal juga. Jadi itu istiqomah itu Umi aja. 2 itu aja. Ya, as-sa'adah, selalu happy, selalu bahagia, selalu senang hati dan pikirannya. Yang kedua, semangatlah. Jadi istiqomah itu nanti. Ya. Sami-sami. Dan terakhir, sebelum saya tutup, ini yang mengena banget ini, yang terakhir ini. Ya. Wa min adabis shaimi, termasuk etika yang harus Anda jaga wahai saudaraku yang sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. An la yukthira an-nauma bin nahari wa la yukthira al-akla bil laili. Janganlah siang mikirin tidur terus, dan malamnya sejak berbuka sampai sahur mikirin makan
terus. Ustadz itu gue banget, jangan ngacung, malah ketahuan nanti bikin malu. Ini termasuk dianggap menurut ulama dan ditampilkan di dalam kitab ini termasuk tidak beretika. Tapi kalau anak kecil nggak apa-apa, tidur mulu. Habis subuh tidur, bangun-bangun zuhur. Habis zuhur tidur lagi, bangun asar. Habis asar ngabuburit kemana-mana, keluyuran nggak karu-karuan. Nah, siangnya banyak tidur, malamnya sejak berbuka udahlah emaknya nyiapin dari mulai habis asar macam-macam. Terus anaknya bilang, ayah, mak mau beli ya ke bazar Ramadan. Beli entah apa-apa, gorengan banyak varian, bala-bala, ote-ote, bakwannya aja ada yang sayur, ada yang jagung, macam-macam, tahu ada yang isi, ada yang nggak isi, ada yang Sumedang, ada yang Cirebon, ada tahu macam-macam ya. Kemudian tehnya, teh manisnya, teh tawarnya, yang es, yang hangat, yang panas, udah buahnya. Ayahnya nggak kalah serunya. Dek, bang, nanti ayah nitip juga. Wah macam, emaknya buat, istrinya, ayahnya, anaknya beli lagi. Udah kayak prasmanan, wedding party, walimatul urus. Padahal pas buka, Allahumma lakasumtu zahabadzomau, dia minum teh, dia makan satu ote-ote bala-bala bakwan, udah rasanya nikmat banget. Dunia ini kayak milik dia, yang lain ngontrak udah. Tapi kerakusan itu dari mulai berbuka, wah, akhirnya apa yang terjadi? Sholat maghribnya berat, udah nggak puas lagi. Sholat maghribnya mengulur-ngulur mau habis waktu maghribnya, habis maghrib nggak puas lagi, dimuakannya lagi. Akhirnya sholat isya dan tarawihnya kayak singa mangap mulu. Untung nggak masuk tuh kecoa entah apa-apa masuk ke mulutnya itu. Nah ini dibilang di sini tidak beradab itu begitu tuh. Begitu. Terus ada yang membantah gini, Ustadz, kan ada hadis Ibnu Hibban riwayatnya, naumus shaimi ibadatun, tidur siangnya orang berpuasa itu bisa bernilai ibadah. Betul? Itu tidur siangnya karena dua hal kata ulama. Yang pertama tulul qiyami, karena dia malam banyak meleknya. Habis saja tarawih, dia tidur dulu tapi bangun lebih awal sebelum waktu sahur. Dia kemudian tahajud lagi, tadarus lagi, doa, munajat, wirid, zikir, sholawat, macam-macam. Sehingga memang perlu dicas siangnya. Yang kedua tarkul ma'asi, kalau dia melek entah apa-apa dilihatnya HP itu nggak kelar-kelar. Zikirnya HP, tadarusnya HP terus. Nah kalau yang gini baru tidurnya bernilai ibadah. Tapi secara umum banyak tidur di siang hari dan mikirin makan mulu malam hari, itu puasanya orang yang biadab, tidak beretika. Ini kitab ini yang bilang, maka wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida massal ju'i wal atasi. Maka sederhanakanlah dalam urusan tidurmu, dalam urusan makan minummu, supaya berkesan sekali rasa lapar, dahaga dan hausmu sepanjang siangmu, dan capek ngantukmu sepanjang malammu ketika kamu qiyam Ramadan dari mulai berbuka, sholat maghrib, sholat isya dan tarawih, mungkin juga tadarus sebelum tidurmu. Biar berkesan itu, biar membekas juga lah di jiwamu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ingatan, nanti kalau nggak mau juga berhenti, saya tambah lagi, titit meledak, boom, jadinya nanti ya, kayak time bomb. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanya lagi. Kalau nggak ada, ya udah kita ramah tamah tanpa ada kopi sarapan. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung koreksi aja sedikit, Tat. Siap. Di dalam taklim itu, Tat, setahu saya sudah beberapa kali saya ikut taklim, tidak ada interupsi, Tat. Oh, itu begitu. etika itu, Tat. Seharusnya tidak boleh Ustadz pun menjawab tadi. Nanti pada saat sesi tanya jawab. Nah iya. itu, Tat. Jadi kalau kita biasakan begitu, nanti akan jelek ke depannya, Tat. Tidak boleh diinterupsi pada saat Ustadz berdakwah di situ. Baik. Udah nggak, Tat? Jazakallah khairan. Cuma maaf, beliau saya terima saat ini. Tapi dalam perspektif as-sunnah, kita tahu di hadis sahih Muslim, tahu nggak rukun khutbah Jumat, sholat Jumat itu termasuk khutbah itu rukun nggak? Rukun. Pernah Nabi di hadis sahih Muslim buka itu, bukan kata saya, hadisnya sahih. Ketika khutbah diinterupsi oleh makmum, sedang khutbah Nabi, tiba-tiba ada makmum orang pinggiran-pinggiran gitu, langsung
Nabi ini ternak-ternak pada mati, pohon-pohon kering kerontang, Nabi diinterupsi. Langsung Nabi angkat tangan lagi khutbahnya, Allahumma amtir alaina, ya Allah curahkanlah hujan ya Allah. Jadi sebenarnya interupsi menginterupsi dalam kajian-kajian yang sangat penting, yang sangat rukun pun sudah terjadi dalam perspektif as-sunnah. Cuma kalau kekinian ya buat saja regulasinya harusnya. Kalau saya kan tadi nggak tahu tuh dadakan ya. Tiba-tiba Bu Hajah itu bertanya, mungkin dia takut lupa karena beliau juga saya lihat ya maaf sudah uzur juga, maksudnya sudah sepuh juga gitu. Tapi kalau misalnya bicara dalam perspektif Islam as-sunnah, interupsi menginterupsi, Nabi sering diinterupsi. Sedang kalau kita sebutlah sekarang taklim, kajian, tiba-tiba datang orang Badui, datang orang kampung, sering itu riwayatnya banyak, sahih-sahih semuanya itu. Bukan saya menyalahkan beliau, nanti kita buat aja regulasi bersama. Begitu, kita buat aturan, nanti moderator bilang, Pak Haji, Bu Hajah, tolong nanti ada kok sesi tanya jawab ya. Jadi panelis ustadz pematerinya jangan ditanya dulu, nanti bisa lupa juga ustadznya lagi menjelaskan apa gitu. Jazakallah khairan Pak Haji ya. Satu lagi Tat, monggo. Tadi yang medsos tuh seandainya kita melihat medsosnya UAS contohnya Iya. Terus pada saat iklan, terus kita melihat orang tidak berjilbab, Iya. hukumnya haram tadi Ustadz bilang. Tidak halal ya. Kita haram. Sejauh mana sih kita melihat orang tidak berjilbab itu haram Tat? Ada ulama yang mutasyadid. Bentar dulu Tat. Oh ya. Berarti Ustadz UASnya juga haram kalau kita melihat iklan itu haram, karena itu suatu kesatuan kan Tat? Satu paket ya gitu. Iya, kita sebut iklannya ya. UAS kan. Jadi UAS itu juga haram berarti dong. Iya. Itu aja Tat. Oke. Jadi begini kata ulama, ada dua kubu Pak Haji, ada mutasyaddidun atau ada mutasahilun. Ada yang ketat, kamu sengaja nggak sengaja kalau udah tahu YouTube yang tidak premium berbayar, bahkan ada iklan-iklan yang tidak halal untuk kamu pandang secara perspektif Islam karena tidak pakai jilbab, sengaja nggak sengaja, tapi kamu udah tahu begitu adanya, ada yang ketat bilang, maka kondisikan supaya tidak yang online. Mungkin kita udah download atau apa nanti kita dengarkan. Tapi ada yang mutasahil, itu kan nggak sengaja, walaupun ya namanya juga kita sebenarnya mau dengarkan ceramah, terus tiba-tiba ada iklan, nah nanti udah biar abaikan dulu iklannya, tidak serta-merta dikategorikan terjerumus haram. Jadi memang ulama itu ada dua kubu jenisnya. Ada yang mutasyaddidun terlalu ketat, rigid, detail, ada juga mutasahilun yang oh kan kamu sebenarnya niatannya baik, dengar ceramah secara online, tapi ya namanya kamu nggak premium berbayar, datanglah iklan tuh yang tidak dikendakin, udah abaikan dulu, nanti udah pergi iklan tuh tonton lagi UAS, UAH dan lain-lainnya, gitu ya Pak Haji ya. Karena apapun ceritanya, kalau kita sama-sama tahu dari fikih, ya pokoknya perempuan yang bukan mahram, kita lihat dia tidak berjilbab, kalau nggak sengaja. Kan di zaman Nabi kayak Fudail itu, dia ngelihat perempuan gitu dibonceng sama Nabi naik unta itu, terus dia liatin gitu, sama Nabi dipalingkan pandangannya. Nabi bilang, pandangan pertama ya itu supaya kamu palingkan, nggak apa-apa sih. Tapi selanjutnya kamu masih aja mandang terus tidak memalingkan, itu haram bagimu. Kan kita sama-sama pernah tahu itu kan. Kalau diplototin terus ya nggak boleh. Tapi wah iklan lagi dah, biarin dulu berapa detik nanti lanjutkan. Dan biasanya kan kalau kita dengar ceramah kan nggak perlu ngelihat itunya YouTube-nya, pasang aja TWS atau apa, dengerin aja suaranya. Kalau memang ceramah misalnya kadang-kadang, ya kan nggak perlu kita lihat UAS-nya di panggung atau di mananya gitu kan. Jadi nggak serta-merta itu haramnya itu haram mutlak absolut. Ya ulama masih banyak juga itu kan nggak sengaja gitu ya. Jadi nggak serta-merta mengganggu kesempurnaan ibadah puasa kita Pak Haji. Fahim tak? Faham Pak Haji ya? Cukup. Cukup ya. Siap.
Baik Pak Haji Bu Hajjah, soimun soimat yang sedang menjalankan saum Ramadan yang dimuliakan Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman. Mari kita hadirkan hati kita, tengadahkan tangan kita, aminkan dengan ikhlas. Kita tutup dengan kita berdoa di bulan yang penuh barokah dan mulia ini, dan doa-doa kita juga di bulan ini pagi, siang, sore, malamnya sepenuh bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita sama-sama istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ahlina wa dzurriyyatina wa auladina wa qarabatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina wa li ibadillahi salihina wa li masyayikhina wa mudarrisina wa li sairil mu'minin wal muslimin wal muhsinin was shaimin wal qaimin al ahya'i minhum wal amwati min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma qad adallana syahrul Ramadan. Ya Allah, sampailah hari ke-9 ini Ramadan sedang menyapa jiwa-jiwa kami. Wahadara, dan dia datang di tengah-tengah kehidupan kami ini. Fasallimhu lana wasallimna minhu, maka berikanlah kami kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, kesehatan-kesehatan, kekuatan-kekuatan. Warzuqna fihil jidda, berikan kami sikap kekuatan, wan quwwata, dan kekuatan, wan nasata, dan sikap yang rajin. Wa'idna fihi minal fitani, jauhkan kami dari semua yang mengganggu ibadah kami sepenuh Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita berselawat untuk Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan semua kegiatan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.